Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfarobi, mahasiswa RPL tahun 2024 Teknik Elektromedis, Prodi Teknik Elektromedis. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian yang di mana di mana tugas tersebut saya beri judul analisis dan pengaruh sumber daya manusia terhadap capaian hasil perencanaan pemeliharaan alat kesehatan di RSUD Sultan Taha Saifuddin Kabupaten Tebo. Slide selanjutnya yang pada slide saat ini saya akan membahas tentang pendahuluan, apa itu isi pendahuluan itu, apa itu latar belakang masalahnya, batasan-batasan masalahnya apa, rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, dan manfaat penelitian itu apa. Untuk latar belakang masalahnya, rumah sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik secara perorangan, paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawat daruratan. Di sini juga ada sumber daya manusia. Suatu pelayanan kesehatan atau rumah sakit pasti akan mempunyai sumber daya manusia yang berkontribusi untuk melakukan pekerjaan perusahaan dan juga orang-orang yang berkontribusi di masa mendatang dan mereka telah berkontribusi di masa lalu. Selanjutnya, analisis latar belakang permasalahan ini saya sendiri membahas analisis beban kerja. Salah satu metode apa itu analisis beban kerja? Yaitulah salah satu metode untuk menghasilkan perhitungan kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan pada masing-masing jabatan. Hasil analisis beban kerja tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi tenaga atau pegawai unit organisasi dalam melaksanakan kegiatannya. Dalam hal ini contoh kegiatan preventive maintenance. Selanjutnya, batasan masalah. Pembahasan masalah ini yaitu digunakan untuk pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, serta analisa yang dibuat lebih terfokus sehingga mencapai kesimpulan yang tepat. Maka penulis membatasi pada masalah, yaitu pertama, memperhitungkan jumlah SDM yang melakukan inspeksi pemeliharaan dan maintenance dan pemeliharaan tersebut. Yang kedua, juga mendata peralatan yang dilakukan IVM. Yang ketiga, melakukan dan mengumpulkan data alat yang melewati batas usia pakai. Selanjutnya, melakukan analisa beban kerja sumber daya manusia yang melakukan IPM tersebut, terutama elektromedis yang berada di rumah sakit tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini yang akan saya bahas yang terjadi saat ini di rumah sakit RSUD Sultan Taha Saifuddin tersebut. Bagaimana analisis pelaksanaan infeksi preventif, korektif, maintenance, dan analisa beban kerja SDM untuk capai hasil perencanaan pemeliharaan RSUD Sultan Taha Saifuddin Kabupaten Tebo tersebut. Gitu. Ini permasalahan yang akan saya angkat dalam dalam tugas metode penelitian saat ini. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini ada dua tujuan, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum dan tujuan khusus. Apa itu tujuan umum? Yaitu menganalisis dan mendapatkan presentasi realisasi pemeliharaan preventif dan korektif maintenance berdasarkan AHA dan sumber daya elektromagnetis tersedia di RSUD Sultan Taha Saifuddin Kabupaten Tebo. Nah, tujuan khususnya apa? Yaitu tujuan khusus pertama, melakukan pengumpulan data alat kesehatan di RSUD tersebut yang tersedia di ruang pelayanan medis dari kartu inventaris ruangan di rumah sakit tersebut. Jadi penulis mengambil data-data inventaris alat ini berdasarkan data inventaris setiap ruangan. Terus selanjutnya menghitung beban kerja elektromis selama tahun 2023 sesuai Permenkes 53 tahun 2012. Selanjutnya, menghitung jumlah waktu tersedia untuk kegiatan preventif kuratif oleh elektromedis tersebut. Terus selanjutnya, menghitung presentasi realisasi pemeliharaan preventif kuratif dan beban kerja. Yang selanjutnya, menghitung presentasi jumlah alat yang mengalami kegagalan fungsi agar alat-alat ini apakah diperbaiki, apakah kita lakukan recall,
atau mungkin tidak dilakukan pembelian kembali gitu. Terus selanjutnya menghitung presentasi durasi alat kesehatan yang mengalami kegagalan fungsi. Nah, ini juga terkait dengan poin sebelumnya. Jadi kita bisa memperhitungkan presentasi durasi alat kesehatan tersebut yang mengalami kegagalan fungsi. Poin selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian yang saya lakukan ini itu bermanfaat digunakan untuk menghitung jumlah elektromolis yang dibutuhkan berdasarkan beban kerja sesuai dengan waktu kerja tersedia untuk pemeliharaan preventif dan kuratif pada rumah sakit ini. Jadi agar pelaksanaan IPM pemeliharaan alat kesehatan yang ada di rumah sakit ini bisa tercapai. Terus yang kedua, memudahkan dan menghitung waktu pemeliharaan preventif dan kuratif yang diperlukan untuk menjalankan program pemeliharaan. Jadi selanjutnya memudahkan mendata alat kesehatan yang sering gagal fungsi untuk membuat rekomendasi spesifikasi alat kesehatan yang tidak dilakukan, atau mungkin apabila terjadi kegagalan fungsi yang berkelanjutan, atau mungkin kita setelah melakukan pemeliharaan, perbaikan, tetapi tetap terjadi kegagalan fungsi, maka kita atau SDM tersebut dapat mengajukan atau mengusulkan untuk tidak dilakukan perencanaan pembelian gitu. Oke, selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini pelayanan itu membahas tentang pelayanan kesehatan, pengelolaan peralatan medik, dan sumber daya manusia yang tersedia. Jadi yang poin selanjutnya ada pelayanan kesehatan. Nah, di rumah sakit RSUD Serenta Saiguling Tebo ini mempunyai pelayanan kesehatan yang lumayan banyak, ya standar untuk rumah sakit tipe C lah. Yang pertama itu ada pelayanan kegawat daruratan dengan satu ruangan oke. Ya, kita tahu sendiri kalau ruangan IGD itu dengan kegawat daruratan yang begitu banyak alat-alat kesehatannya. Nah, terus dan di situ juga ada ruangan oke. Nah, selanjutnya pelayanan rawat jalan. Nah, rawat jalan ini atau poliklinik ini mempunyai beberapa poli, yaitu poli penyakit dalam atau internis, poli paru, poli gigi, poli poli anak, poli rehab medis, poli kebidanan, poli jantung, poli THT, poli bedah, dan sebagainya, kurang lebih sekitar 15 poli. Terus selanjutnya ada pelayanan rawat inap. Nah, pelayanan rawat inap ini juga tersedia inap anak, inap bedah, kebidanan, internis, paru, PIP. Selanjutnya ada IBS atau dengan 4 ruangan OK, yang mana ruang OK-nya ini 2 sudah menggunakan MOT atau modular operating theater, atau yang sesuai dengan standar Permenkes atau standar untuk tata ruangan, bentuk dari tata ruangan rumah sakit sesuai standar Permenkes. Di situ ya tahu sendiri dengan ruangan operasi 4 ruangan ini alatnya ya lumayan banyak untuk teknologi sederhana dan tinggi. Selanjutnya ada ICU. Di sini penulis melihat kondisi ICU itu dengan maksimal itu ada 6 bed. Nah, 6 bed dengan alat-alat yang sangat sangat banyak gitu. Sangat banyak. Di situ ada ventilator, ada ya alat-alat kesehatan teknologi tinggi, rata-rata alat kesehatan teknologi tinggi. Karena di sini ICU adalah tempat barat kata itu intensive care unit ya. Intensive care unit itu ruangan yang benar-benar perlu diperhatikan pasiennya. Selanjutnya ada NICU. Kebetulan NICU ini baru bergerak dalam tahun 2023 ini dengan peralatan-peralatan yang sangat mutakhir, yang lumayan banyak, alat-alat baru. Ini adalah di rumah sakit ini adalah pekerjaan tambahan
bagi elektromedisnya. Selanjutnya kebidanan. Di dalam kebidanan itu ada PK, ada ruangan tindakan. Di situ ada seperti mini oke lah ya, OK ya, mini OK di situ. Tapi tindakan-tindakan tindakan-tindakan minor ya, tindakan-tindakan minor untuk pelaksanaan kebidanan. Selanjutnya laboratorium. Nah, laboratorium ini alat laboratoriumnya sangat lengkap karena di situ ada laboratorium patologi klinik. Nah, dan juga ada laboratorium PCR atau bisa disebut dengan laboratorium COVID gitu. Nah, kami di rumah sakit tersebut menyebutkan laboratorium COVID gitu. Itu laboratorium khusus untuk penanganan COVID-19 tahun 2019 kemarin dan sampai 2023 ini masih kita gunakan. Tapi memang tidak seperti saat COVID berlangsung tersebut. Selanjutnya radiologi. Radiologi di sini juga perlu pemeliharaan perawatan yang sangat intensif, alat-alatnya yang teknologi tinggi. Selanjutnya, nah, pengelolaan peralatan medis berdasarkan beta riset alat medis RSUD Sultan Saifuddin Kabupaten Tebo tersebut, penulis membagi penulis menuliskan atau memisahkan tiga golongan alat kesehatan. Itu ada teknologi sederhana yang di sini memang tidak begitu real karena di situ ada peralatan yang baik rusak ringan, baik yang keadaan baik, ada rusak berat di situ. Penulis membuat mengelompokkan itu ada teknologi sederhana yang ternyata sangat banyak. Sederhananya itu kurang lebih 3.000 unit. Yang kedua adalah kesehatan teknologi menengah, kurang lebih 2.000 unit. Yang ketiga adalah kesehatan teknologi tinggi yang kurang lebih 150 unit. Makanya memang sebanyak alat kesehatan yang berada di sini sekitar 5.150 unit ini itu termasuk dalam keadaan baik, rusak ringan dan rusak berat. Nah, sumber daya manusia yang tersedia di rumah sakit ini. Nah, ini yang harus memang benar yang akan penulis bahas, yaitu tenaga elektromedis yang tersedia untuk melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan maintenance di RSUD Sultan Saifuddin Kabupaten Tebo ini hanya memiliki 2 orang saja. Berdasarkan dari pelaksanaan pekerjaan tenaga tersebut harus melakukan IPM sebanyak 5.150 unit alat setiap tahunnya. Nah, akan tetapi ini kan itu termasuk alat rusak ya, alat rusak berat, rusak ringan. Mungkin kalau yang rusak berat mungkin kita akan inventarisirkan atau kasarnya itu digudangkan. Terus selanjutnya ada tenaga kesehatan tersebut juga melakukan IPM, juga mempunyai tugas melakukan inventarisir serta melakukan pengajuan perencanaan pemeliharaan alat kesehatan yang tersedia. Dan juga tenaga kesehatan elektromedis di sini juga menganalisa atau mengusulkan perencanaan alat kesehatan yang akan dibeli gitu. Berdasarkan kebutuhan yang tersedia untuk rumah sakit tersebut. Selanjutnya pembagian arah pekerjaan. Ini sudah lebih fokus di SDM. Nah, elektromedis ini ada 2 orang. Di sini saya sebutkan elektromedis A dan elektromedis B. Elektromedis A di sini dia kita bagikan per wilayah. Elektromedis A itu ada melakukan pekerjaan pemeliharaan IPM itu di poliklinik, laboratorium, radiologi, IGD. Dan sedangkan untuk elektromedis B itu ada rawat inap, semua rawat inap, bedah, internis, kebidanan dan lain sebagainya, paru. Terus ada IBS, ada ICU, ada NICU dan CSSD. Nah, dari pembagian area ini pun juga tenaga elektromedis ini juga tidak mampu untuk melakukan IPM secara maksimal.
Nah, di sini malahan elektromedis ini hanya melaksanakan pemeliharaan itu lebih rutin itu di poliklinik, di radiologi, untuk elektromedis A ya, di laboratorium, di poliklinik, di radiologi dan IGD. Itu pun juga tidak mampu melaksanakan secara maksimal. Terus kalau untuk elektromedis B itu eh, elektromedis B itu yang sering dilaksanakan pemeliharaan itu adalah IBS, ICU, NICU, dan CSSD. Sedangkan rawat inap bedah dan internis itu per on call ya, dikarenakan waktu pemeliharaan, waktu untuk melakukan IPM itu memang tidak terpenuhi gitu. Selanjutnya, nah kesimpulan. Berdasarkan dari pelaksanaan pekerjaan tenaga kesehatan tersebut harus melakukan IPM sebanyak kurang lebih 5.150 unit alat setiap tahunnya. Berdasarkan Permenpan 28 tahun 2013. Untuk rumah sakit tipe C, elektromedis belum terpenuhi. Selanjutnya, beban kerja tenaga elektromedis tersebut melebihi beban kerja standar tenaga kesehatan, sehingga mempengaruhi dari IPM alat kesehatan yang di RSUD tersebut, yang tersedia di RSUD tersebut, atau karena ya apa yang telah saya sampaikan tadi, ya banyak alat kesehatan yang memang saat pemeliharaan IPM-nya tidak terpenuhi gitu dalam setiap bulannya, dalam setiap tahunnya gitu. Terus juga perencanaan IPM di RSUD Kabupaten Sultan Tasya Kabupaten Tebo ini tidak terlaksana dengan baik. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Mungkin kesimpulannya seperti itu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk tugas metode penelitian ini. Dan mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.